saya akan membahas salah satu tokoh entrepreneur sukses di Indonesia. Entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan perusahaan di sekitar inovasi. Mereka mengelola bisnis dan menanggung risiko untuk keberhasilannya. Seorang entrepreneur atau wirausahawan dilihat dari risiko pribadi yang mereka ambil untuk mengejar bisnis baru, inovasi, atau bentuk usaha lain. Sebagai gantinya, mereka seringkali mendapat keuntungan yang paling signifikan dari kesuksesan perusahaan mereka. Entrepreneur merupakan aspek penting dari ekonomi. Mereka membantu memicu pertumbuhan dengan mengambil risiko dari ide-ide inovatif. Peluang keberhasilan mungkin tidak terlalu menjanjikan, tetapi jika berhasil, banyak upaya kewirausahaan yang mendorong industri maju secara dramatis. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali entrepreneur sukses yang mampu menginspirasi para pebisnis pemula. Ketekunan mereka dalam membangun dan mengelola bisnis patut diacungi jempol. Tidak hanya itu, perjuangan dan pengorbanan mereka juga patut diteladani dalam mencapai kesuksesan. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas salah satu tokoh entrepreneur sukses di Indonesia yang bernama Insinyur Ciputra. Insinyur Ciputra atau Ci Chin Hoan lahir di Sulawesi Tengah 89 tahun silam, tepatnya 24 Agustus 1931. Beliau menghabiskan masa mudanya di Parigi, Sulawesi Tengah. Tak sejaya masa tuanya, semasa kecil, Ciputra mengalami kehidupan yang pahit. Ayahnya yang bernama Ci Simpu diketahui ditangkap oleh pasukan tak dikenal lantaran dituduh sebagai mata-mata Belanda atau Jepang pada 1944 silam. Sejak penangkapan tersebut, ayah Ciputra tidak pernah kembali lagi bersama keluarganya. Masa mengenyam pendidikan tingkat sekolah menengah, diketahui Ciputra bersekolah di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Prato Don Bosco di Manado. Setelah berhasil mengenyam pendidikannya di Manado, ia memutuskan untuk merantau ke Tanah Jawa. Setelah itu, Ciputra lantas melanjutkan studinya di Institut Teknologi Bandung. Semasa kuliah, ia mendirikan konsultan arsitektur bangunan bersama temannya Budi Brasali dan Ismail Sofyan di sebuah garasi. Ia lantas meraih gelar insinyur pada 1960 dan kemudian mengadu nasib ke ibu kota. Setelah lulus dari ITB, Ciputra mengawali karir di Jaya Group, yakni perusahaan daerah milik pemerintah DKI Jakarta. Beliau menjabat sebagai direksi hingga usianya 65 tahun. Setelah itu diketahui Ciputra menjadi penasihat perusahaan. Di perusahaan itulah Ciputra diberi kebebasan berinovasi, yakni dalam membangun proyek Ancol. Setelah itu, ia turut mendirikan Metropolitan Group, yakni perumahan mewah di daerah Pondok Indah dan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai. Dalam mendirikan Metropolitan Group, Ciputra bekerja sama dengan Sudono Salim, Sudwi Katmono, Budi Brasali, dan Ismail Rizjad. Ia didapuk menjadi presiden komisaris di Metropolitan Group dan menjadi direktur utama di Jaya Group. Hingga akhirnya ia mendirikan grup perusahaan pribadi yang dinamai Ciputra Group. Perjalanan Ciputra meniti karir tidak selamanya mulus. Ia sempat menghadapi batu penghalang saat Indonesia diterpa krisis ekonomi tahun 1997 silam. Akibatnya, 3 grup yang ia pimpin pun harus menerima dampaknya. Masalahnya kian pelik saat Bank Ciputra yang didirikannya ditutup pemerintah karena dianggap tidak layak. Sementara itu, asuransi jiwa Ciputra Allstate yang baru ia rintis menjelang krisis pun turut gulung tikar. Ciputra lantas mendapat secerca cahaya akibat adanya kebijakan moneter dari pemerintah dan diskon bunga dari beberapa bank. Ia pun mendapat kesempatan untuk merekonstrukturisasi utang-utangnya yang membuat 3 grup yang ia pimpin kembali bangkit dan berjaya. Lalu, grup Ciputra yang ia pimpin pun
bisa melakukan ekspansi di dalam dan keluar negeri. Kini Ciputra dikenal sebagai penyebar entrepreneurship atau kewirausahaan. Di banyak kesempatan, beliau selalu menyampaikan pentingnya kewirausahaan untuk Indonesia maju. Kiprahnya pun diapresiasi oleh Rekor Muri dengan memberikan 2 penghargaan, yakni sebagai wirausahawan peraih penghargaan terbanyak di berbagai bidang dan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi dosen terbanyak. Kesuksesan yang diraih Ciputra tidaklah mudah. Beliau dilahirkan bukan dari keluarga yang tergolong kaya raya. Berkat kegigihan dan kerja keras semasa hidupnya, ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Ciputra dikenal sebagai seseorang yang mempelopori pembangunan kota berskala besar. Tidak hanya sebagai filantropis terbesar di Indonesia, beliau merupakan salah satu pengusaha yang aktif dalam bidang sosial termasuk pada pendidikan kemasyarakatan. Mengenai keluarga Ciputra, beliau menikah dengan Dian Sumeler dan memiliki 4 orang anak, diantaranya Rina Ciputra Sastrawinata, Junita Ciputra, Cakra Ciputra, dan Chandra Ciputra. Menurut data yang dihimpun oleh majalah Global Asia pada tahun 2018, PT Ciputra Development Tbk berhasil membukukan 1,3 triliun pada kuartal pertama tahun tersebut. Total kekayaan yang dimiliki PT Ciputra Development Tbk mencapai 20,4 triliun pada tahun tersebut. Menurut data dari majalah Global Asia, beliau menempati daftar orang terkaya nomor 31 pada tahun 2018. Hingga akhir hayat, Insinyur Ciputra berhasil mewariskan sekitar 18,32 triliun. Ciputra meninggal dunia pada usia 88 tahun di Singapura pada hari Rabu 27 November 2019 pukul 1.05 waktu Singapura. Ciputra pergi meninggalkan seorang istri yang bernama Dian Sumeler dan 4 orang anaknya yang bernama Rina Ciputra Sastrawinata, Junita Ciputra, Cakra Ciputra, dan Chandra Ciputra. Merekalah yang nantinya menjadi penerus bisnis yang didirikan oleh Ciputra. Para perempuan di keluarga ini, Dian Sumeler, Rina, dan Junita Ciputra, menjabat sebagai komisaris PT Ciputra Development Tbk, sementara Chandra dan Cakra Ciputra menjabat sebagai direkturnya. Sekian video saya mengenai salah satu tokoh entrepreneur sukses yang ada di Indonesia. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.